Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Noreka Septia Eliza Putri dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mutasi. Pengertian dari mutasi adalah mutasi merupakan perubahan gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Individu yang mengalami mutasi disebut mutan. Dan penyebab terjadinya mutasi itu disebut mutagen. Pembagian mutasi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu mutasi gen atau mutasi titik, dua, mutasi kromosom atau aberasi kromosom. Pertama kita akan bahas yang mutasi gen. Mutasi gen atau mutasi titik tidak terjadi perubahan lokus, bentuk maupun jumlah kromosom, tetapi menimbulkan perubahan pada RNA. Akibatnya dapat mengubah protein pada sintesis protein sehingga dapat menghasilkan fenotip yang berbeda. Penyebab mutasi gen yaitu substitusi, adisi, dan juga delesi. Yang pertama, substitusi atau pertukaran. Peristiwa pertukaran atau pergantian bisa basa nitrogen penyusun DNA yang dibedakan menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Transisi adalah pergantian basa nitrogen sejenis, misalnya antara purin dengan purin atau primidin dengan primidin. Sedangkan transversi adalah pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis, misalnya pergantian basa nitrogen purin dengan primidin atau sebaliknya. Kemudian adisi atau penambahan. Peristiwa penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Kemudian ada delesi atau pengurangan. Peristiwa pengurangan satu atau beberapa basa nitrogen. Delesi dapat disebabkan oleh infeksi virus, radiasi, dan sinar radioaktif. Yang kedua, mutasi kromosom atau aberasi kromosom akan mempengaruhi beberapa gen, sehingga mutasi kromosom berakibat lebih nyata pada fenotip atau penampakan individu dibanding mutasi gen. Perubahan struktur kromosom. 1. Inversi. Inversi adalah peristiwa perubahan urutan lokus terbalik atau berpindah sebagai akibat dari kromosom yang terpilih sehingga menyebabkan terjadinya gen-gen pada lokus dengan urutan yang berbeda dengan sebelumnya. Dan inversi ini dibagi menjadi dua, yaitu parasentris dan juga perisentris. Parasentris adalah perubahan urutan gen hanya terjadi pada satu lengan saja, tanpa berpindah ke lengan yang lain melewati sentromer. Sedangkan perisentris adalah perubahan urutan gen yang terjadi antara kedua lengan yang melewati sentromer. Yang kedua, delesi dan duplikasi. Pada proses delesi, lengan kromosom patah dan kehilangan sebagian lokusnya. Berdasarkan letak pertahanan kromosom, delesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu delesi interkalar dan delesi terminal. Delesi interkalar apabila patahannya terjadi di dua bagian sehingga menyebabkan bagian tengahnya hilang. Dan delesi terminal apabila patahnya terletak pada ujung lengan kromosom. Kemudian 3, transloksi adalah terjadinya pertukaran gen dari suatu kromosom ke kromosom yang lain yang bukan homolognya. Berdasarkan jumlah patahan dan cara pertukaran patahan kromosomnya, transloksi dibedakan menjadi dua, yaitu translokasi tunggal dan juga translokasi perpindahan. Adapun yang tunggal, apabila patahan dari kromosom satu akan menempel pada ujung kromosom lain yang bukan homolognya. Kemudian untuk translokasi yang perpindahan, apabila kromosom pertama patah di dua tempat dan kromosom yang satunya patah di satu tempat patahan, kromosom yang menyisip dua tempat akan menyisip pada patahan kromosom yang patahannya satu tempat. 4. Katenasi. Kromosom mengalami patah di dua tempat, bagian bawah ini lepas dan kromosom yang bersangkutan kemudian membulat sehingga ujung-ujung kromosom yang patah akan saling berlekatan. Perubahan jumlah kromosom. Perubahan set atau euploidi adalah perubahan pada jumlahnya. Artinya, suatu keadaan jumlah kromosom yang kurang atau lebih dari normal. Kemudian perubahan penggandaan dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu anafase lap, yaitu tidak melekatnya kromatid pada gelendong pada saat anafase meiosis 1. Kemudian ada non-disfungsi, yaitu gagal berpisahnya kromosom
homolog pada waktu anafase dari meiosis. Kemudian, aneusomi dapat mengakibatkan kelainan-kelainan pada manusia antara lain 1. Sindrom Turner, 2. Sindrom Klinefelter, 3. Sindrom Down, 4. Sindrom fatal, 5. Sindrom Edwards. Penyebab mutasi atau mutagen. Mutagen biologi adalah bahan biologi yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi antara lain virus dan bakteri. Virus dapat menjadi mutagen utama karena kemampuan DNA atau RNA virus yang mengendalikan peristiwa transkripsi dan translasi pada sel inangnya. Munculnya DNA virus di antara DNA sel inang dapat mempengaruhi metabolisme dan memunculkan senyawa karsinogenik. Bakteri, terutama bakteri patogen, diduga dapat menghasilkan protein tertentu yang dapat mengganggu atau menghalangi sintesis protein dan merusak struktur DNA. 2. Mutagen kimia. Bahan kimia penyebab mutasi adalah pestisida atau DDT, BHC, dan TEM. Nitrogen nitrat, hidroksil amino, NH2OH, asam nitrit, HNO2, etil metanosulfonat, etil etan sulfonat, siklamat, pemanis buatan, akridrin, zat warna buatan. 3. Mutagen fisika. Bahan fisika yang dapat menyebabkan mutasi, contoh, unsur radioaktif, thorium, uranium, radiasi sinar X, sinar A, B, Y. C. Mutasi buatan atau mutasi induksi. Mutasi buatan merupakan mutasi yang sengaja dibuat manusia, ditinjau dari kepentingan manusia. Mutasi buatan dapat dilakukan untuk menghasilkan muatan yang lebih berguna atau lebih menentukan dari keadaan individu sebelumnya. Misalnya, dalam proses pembuatan bibit tanaman yang unggul. Dampak mutasi bagi makhluk hidup. 1. Mutasi gen dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia, antara lain albinisme dan anemia sel sabit. Anemia sel sabit adalah suatu bentuk abnormalitas pada eritroid yang disebabkan oleh gen resesif. 2. Pada proses mutasi buatan, mutagen kebanyakan bersifat karsinogenik atau zat pemacu terjadinya kanker. 3. Dampak mutasi pada tanaman buah tanpa biji, partenokarsi, menyebabkan kesulitan pada tanaman untuk menghasilkan biji bagi tanaman generasi berikutnya. Kemudian yang F, keuntungan mutasi bagi manusia dan makhluk hidup lain. 1. Tanaman mutan yang bersifat poliploidi yang dihasilkan dari induksi digitonin dan kolkisin. Individu poliploidi mempunyai ciri berbuah besar, tidak berbiji dan berproduksi tinggi. Kemudian yang kedua, mutasi radiasi dengan sinar gamma menghasilkan bibit unggul. Contoh pada padi, pelita 1 dan 2 menghasilkan padi jenis Aptomika 1 dan 2. Di mana bibit unggul ini mempunyai kelebihan tahan terhadap wereng coklat dan bakteri pucuk. Mutasi radiasi dengan isotop. Mutasi radiasi dengan isotop CO60 dapat menghasilkan varietas kedelai unggul, kedelai ORBA, setelah dimutasikan menjadi varietas muria yang mempunyai kelebihan antara lain tanaman pendek, kompak, dan tidak mudah rebah, potensi hasil tinggi, tahan terhadap penyakit karat daun, polong yang matang tidak mudah pecah, fiksasi nitrogen dalam akar lebih efektif. Kemudian yang keempat, mutasi radiasi menghasilkan jantan mandul untuk mengendalikan populasi hama radiasi pada wereng jantan akan mengakibatkan wereng menjadi mandul. Jantan mandul ini selanjutnya dilepas ke populasi wereng sehingga menghambat terbentuknya keturunan dalam jumlah yang besar. Dengan demikian populasi wereng lambat laun akan menurun. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penghambatan pertumbuhan dan perkembangan kanker dan HIV. Meradiasi sel kanker dan HIV menyebabkan sel-sel tersebut mengalami perubahan struktur DNA dan mengakibatkan dihasilkannya senyawa anti pertumbuhan kanker dan anti HIV sehingga terjadi penghambatan terhadap pertumbuhan sel kanker dan infeksi HIV pada sel darah putih. Sekian materi yang dapat saya berikan tentang mutasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.